Hari ini hampir 300 kalori lagi. Tuh, hampir 300 kalori. Dan hampir 4 kilo. Hampir 4 kilo aku lari. Alhamdulillah. Terus guys, jaga protokol kesehatan. Jaga kesehatan. Tetap tidak semakin membaik coronanya. Dia mah ketawa-ketawa aja, dia nggak peduli. Dia mah cuek, udah panjang, katanya gini, berarti aku ntar panjang umur katanya. Amin. Enggak, Mas Anang tuh orang yang bukan yang, Mas Anang tipenya memang nggak baperan ya. Dia digituin, udah lah bun, biarin aja, namanya orang. Kan yang penting mudah-mudahan, maksudnya mudah-mudahan kebalikannya, panjang umur itu, amin. Udah itu aja. Hari ini Selasa tanggal 29 Juni selesai sudah kita melakukan tindakan gugatan hukum dalam bentuk pertanggungjawaban perdata setelah sebelumnya kita menganalisa kasus ini, melakukan diagnosa hukum secara mendalam terhadap klien kami dengan inisial W sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh lawan kita sebagai tergugat, yakni Reski Aditya Drajatmoko. Kita inginkan melalui peradilan ini hanyalah tentang pengakuan anak dan pertanggungjawaban. Karena bagaimanapun kan ini berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti dari keterangan klien kami. Baru dimasukkan ke pengadilan. Ya, ini karena satu dan lain hal yang banyak faktor yang bisa nanti dikonfirmasi, disampaikan langsung kepada klien kami dalam waktu dekat. Yang pasti secara legal hari ini kita sudah terdaftar di pengadilan Selasa tanggal 29 Juni menggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang. Ada kendala teknis sehubungan dengan IT, sehingga tanpa mengesampingkan keabsahan dari gugatan ini akan diberikan kepada kami keesokan hari. Ya, Bang, ya. Nomor regis akan diterbitkan besok. Gugatannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan adalah tentang pengakuan anak. Sekali lagi ini adalah nyawa seorang manusia, bukan nyawa selain manusia. Ini kan kita sebagai manusia yang berakal budi ini punya pekerti, punya hati nurani. Ini yang kita minta. Ya, termasuk hal-hal lain sehubungan dengan hal-hal teknis dan di luar dari prinsip pokok gugatan ini tentang tanggung jawab, itu sekali lagi kita analogikan ibarat kita masuk di ring tinju nih. Ring tinju kita nggak bisa menyampaikan saya akan jab dulu, uppercut dulu, nggak bisa. Kita akan sampaikan sama-sama, kita lihat di proses persidangan. Kebetulan tim kita juga mendapat kuasa dari klien kita dengan inisial T sedang melakukan gugatan di jurisdiksi peradilan negeri di luar Tangerang. Atas kasus apa Bang mungkin? Sama mengenai pertanggungjawaban anak juga. Tapi yang dilakukan oleh bapaknya Reski? Dilakukan oleh Triyogo Drajatmoko dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi. Iya, menurut informasi dari petugas PSP memang ada gugatan masuk, tetapi saat ini baru dalam tahap verifikasi di Kepanitraan Perdata sebelum dimasukkan dalam SIPP. Jadi sebelum mendapat nomor harus diverifikasi dulu. Ya, gugatan itu bagaimana? Nanti kalau sudah terpenuhi syaratnya baru didaftarkan dan memperoleh nomor perkara. Ya. Nah, ini yang kami belum tahu karena masih di PTSP dan itu belum terdaftar di SPP kan. Saya melihatnya di SPP, Sistem Informasi Penulisan Perkara. Kalau sudah masuk itu berarti sudah ada perkara yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang. Biasanya besok pagi sudah ada dan sudah kira-kira mungkin sekitar jam 9.10 sudah mulai terdaftar dan siang itu sudah ada penetapan atau siang atau sore sudah ada penetapan dari pimpinan pengadilan siapa yang akan menyidangkan perkara tersebut. Nah, itu nanti masih menjadi kewenangan dari Kepanitraan Perdata. Kekurangannya apa, apakah sudah lengkap atau tidak? Kalau lengkap berarti besok pagi sudah bisa dimasukkan ke dalam SPP untuk memperoleh nomor perkara, kemudian oleh pimpinan pengadilan akan ditetapkan siapa majelis yang akan menangani perkara tersebut. Ya, kalau gugatan pertama harus didaftarkan oleh para pihak yang mengajukan gugatan,
kemudian membayar biaya perkara atau pancar biaya perkara. Nah, setelah itu menunggu verifikasi dari kita, ya verifikasi dulu, kalau sudah memenuhi syarat baru pancar biaya perkara. Setelah itu akan dimasukkan dan memperoleh nomor perkara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan teman kita, sahabat kita, Bang Beng Edi Suwandi, mudah-mudahan ditempatkan, dijadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah. Amin. Dan insya Allah beliau ketemu dengan datuknya baginda Rasulullah SAW. Insya Allah masukkan ke surga kita usah. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, mobil khusus kepada Mbak Eha dan Sarah, mudah-mudahan tetap sabar. Amin. Dan secepatnya beliau bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali, bisa bergabung bersama kita. Mundur dulu, Bang. Itu mobil jangan orang masuk, itu mobil bilang gitu. Yang udah keluar mobilnya. Udah keluar. Nah itu ya. Almarhum Bang Edi itu punya riwayat penyakitnya darah tinggi, ya, punya penyakit darah tinggi, dan beberapa bulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu dia udah jalanin terapi. Bahkan terakhir itu juga beliau kolesterolnya tinggi, ya, sampai beliau terapi nggak rumah sakit tapi juga terapi, ya. Jadi ya beliau sangat rajin, ya. Di ujung akhir hayat beliau, ya subhanallah, ya Allah berkehendak lain, ternyata beliau kurang sehat dan ternyata beliau terpapar COVID. Tapi memang ada penyakit bawaan. Ada penyakit bawaannya. Kemarin, ya, hari kemarin itu hari Senin, jam 15.30, ya, ba'da asar lah, insya Allah itu beliau udah di RSUD Bekasi. Beliau 2 hari sebelumnya beliau isolasi mandiri, terus pagi-pagi beliau hilang subuh apa malam itu terasa berat napasnya, ya, sesek, yang pada akhirnya diambil keputusan beliau telepon, terus beliau dijemput dari pihak puskesmas atau apalah, saya juga kurang paham banget, tapi yang jelas beliau dijemput, mobil dibawa ke rumah sakit itu hari Minggu siang, ya. Beliau malah yang telepon aneh, pagi aneh telepon, beliau mungkin lagi apa, angkat, berarti dia telepon balik, Bil sehat, malah dia nanya kabar aneh, sehat, sehat Dil, gimana? Itu yang ngomong, Dil lo protek dia, ini lo makan, iya pokoknya udah apa aja yang udah pokoknya, ya segala yang istilahnya lo coba deh minum air kelapa misalnya, iya udah gue lakuin segala macam itu, kita ngobrol, ya, ngobrol banget. Nah hari Senin pagi dapat kabar kalau beliau tak sedikit sesak, ya kan, terus dibawa ke rumah sakit, yaitu siang ini sempat komunikasi dengan pribadinya, asisten pribadinya, ya, nggak apa-apa nih Bang Haji katanya, cuman kondisinya drop banget gitu, sampai istilahnya dia punya oksigennya menurun banget di bawah 60 gitu. Warning banget sih katanya, warning banget. Nah kita berharap ya Allah, mudah-mudahan Bang Edi kuat, mudah-mudahan Bang Edi bisa melewati masa krisis ini. Dan ternyata 1 jam kemudian beliau dinyatakan nggak ada. Shock banget, shock banget. Cuman berapa jam di rumah sakit itu. Ya, anak yang pertama sama istrinya, tapi anak yang kedua alhamdulillah beliau dinyatakan negatif gitu. Jadi yang sekarang ya, ada di rumah ya, menjalani isoma itu anak pertama dan istrinya.
Iya, iya, iya. Bismillah wa ala millah Rasulillah. Bismillah wa ala millah Rasulillah. Bismillah wa ala millah Rasulillah. Inna Yang dulu itu sakitnya kambuh lagi. Iya itu, iya penyakit lama itu, jadi kambuh lagi. Jadi untuk gerak aja udah terbatas gitu. Jadi pembuluh darah gitu. Nah, yang sekarang itu sakit karena iya udah saraf kejepit di leher C4 sama C7. Untuk pengobatannya belum bisa pakai BPJS. Sekarang saja untuk berobat masih belum bisa pakai BPJS. Jadi mohon doanya aja. Normal ya Bu ya, nggak pakai BPJS ya Bu ya? Pribadi. Terakhir jadi nggak bisa belum bisa pakai BPJS. Di samping ke dokter juga ke apotek juga. Suntikan ini untuk saraf kejepitnya sama untuk yang sakit yang dulu itu. Jadi disuntiknya di bagian kepala sama leher sama di tangan. Karena tangannya aja udah buat digerakinnya itu udah separuh itu udah kaku. Tangannya jari-jarinya udah kesemutan. Oh jadi maksudnya gara-gara kejepit itu Bu udah ngaruh ke tangan juga ya Bu ya? Iya ngaruh ke tangan. Ke tangan, jadi ada jari-jari yang berapa yang nggak bisa digerakin dan kesemutan terus gitu. Keluhannya, iya itu keluhannya sih banyak gitu. Cuman kan yang sakitnya itu yang parah-parahnya ya, yang saraf kejepitnya itu memang buat menggerakkan leher aja susah. Enggak, itu jadi tetap masih berobat, mungkin ya masih berobat jalan, mungkin masih perlu disuntik lagi soalnya kalau nggak itu sakit banget gitu. Jadi saya bilang saya juga nggak bisa gimana ya kalau udah kesakitan gitu. Jadi rasanya saya yang sakit gitu. Kita yang ngelihat tiap hari buat ke kamar mandi aja jalan sampai miring-miring. Udah lama nggak pernah kontrol gitu. Pokoknya jadi rasanya cuman apa bulan kemarin dia bilang pegal nih katanya. Saya bilang coba deh kita ke dokter. Enggak nanti aja katanya gitu. Jadi malah makin kesini makin tambah parah karena mau saya ajak berobat nggak mau gitu. Akhirnya ya udah begitu saking udah sakitnya mungkin udah nggak tahan, orang jalan aja udah miring-miring
jalan miring, kalau jalan pelan tuh saya bilang pakai suntikannya banyak. Per kapan Bu itu mungkin mulai yang jalannya udah miring itu Bu? Yang udah Bulan kemarin. Iya, dari bulan kemarin. Kalau nggak salah habis hari raya. Habis hari raya aja udah ngerasa sakit. Habis 1 minggu udah ngeluh itu. Habis hari raya 1 minggu udah ngeluh. Kok sakit ya nih gitu. Kalau itu saya juga kurang tahu, mungkin ya teman-temannya mungkin ada ini aja kepada Peri gitu. Saya juga kurang tahu kalau soal itu. Mungkin dia teleponan langsung apa gimana, saya juga nggak ngerti. Iya, ini inisiatif aja kali, inisiatif yang teman-teman enggak di rumah. Kan kondisi sekarang kan kalau di rumah sakit takut juga. Saya juga kan kalau misalnya di rumah sakit kan nggak bisa ngurusin, nggak bisa nungguin. Jadi kan kalau di rumah kalau misalnya ada apa-apa kan bisa dikontrol sama adik-adiknya juga. Enggak, nanti mungkin nggak tahu ya, harusnya sih akhir bulan ini ada kontrol lagi gitu. Tapi belum tahu tanggal berapa, apalagi sekarang dalam. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.